Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih bagi yang menonton video ini dan terima kasih telah menyimak video ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang proses transform atau ekstrak, transform, dan load. Jadi di sini saya akan memproses dengan kemampuan dari online transaction processing. Oke, kita bisa menggunakan banyak aplikasi. Salah satunya adalah Google Data Studio, Power BI, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan Google Data Studio. Jadi kita akan membuat suatu visualisasi data berdasarkan data-data yang telah kita dapatkan atau dataset yang sudah kita dapatkan. Nah, oke, kita coba buka Google Data Studio. Silahkan kalian ketik di browser kalian. Nah, aplikasi ini sangat memudahkan kalian. Sangat apa ya? Di sini dengan Google Data Studio, kalian tidak perlu install aplikasi lagi. Kalian hanya perlu ada internet dengan browser, kalian sudah bisa mengakses Google Data Studio. Nah, di sini Google Studio Data bisa membuat suatu suatu visualisasi di mana kita bisa melihat suatu tabel berdasarkan data transaksi yang telah ada, berdasarkan grafik, habis itu wilayah sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini sangat memudahkan, bisa melakukan report yang sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita buka di Google Data Studio-nya. Nah, di sini karena saya sudah login, saya sudah tinggal pakai. Jadi kalau bagi kalian yang belum ada akun, maksudnya belum buat, kalian tinggal sync up atau buat dulu akunnya. Setelah buat, kalian akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini adalah database yang ada pada data studio kalian saat kalian membuat atau melakukan create. Nah, di data studio ini kalian bisa mencari yang pertama adalah laporan, sumber data, penjelajah. Di sini ada memiliki fiturnya masing-masing dari sumber data kalian, kita sambil dari sini. Nah, di sini ada fitur juga namanya ada laporan tutorial, pemasaran ACME, dan hasil pencarian berdasarkan report atau laporannya. Nah, di sini juga ada fitur dibagikan, bisa juga difiturkan dibagikan dengan siapa yang Anda miliki, habis itu milik kalian, habis itu kalian bisa saat menghapus tidak langsung hilang datanya, dia akan langsung masuk ke recycle bin atau sampah di sini. Di sini juga ada template. Di sini cukup banyak templatenya, kalian bisa menggunakan template-template ini untuk untuk membuat suatu analisa suatu data. Oke. Di sini kalian bisa membuat apa? Kalian mau membuat apa? Laporan. Kalian tinggal klik laporan. Nah, kalian masukkan di sini negaranya. Oke, kita masukkan negara Indonesia. Di sini kita masukkan nama universitas kita. Dan klik setuju, baru klik lanjutkan. Nah, siapkan preferensi email Anda. Untuk mengetahui seperti apa yang Anda terima, Anda dapat berhenti berlangganan. Kalian bisa melakukan di sini. Nah, kalian bisa memilih semua tergantung kalian. Mau semuanya kah? Kalian boleh melakukan semuanya, boleh juga tidak. Jadi silahkan kalian memilihnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian masuk, atau setelah kalian membuat tadi, kalian akan masuk ke halamannya untuk menghubungkan datanya. Nah, data kalian bisa dihubungkan melalui pertama. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Google Analysa, Google Ads, habis itu Google Spreadsheet, BigQuery dari Google, upload filenya. Upload file ini bisa dihubungkan dengan menggunakan CSV. Kalian juga bisa melakukan dari Amazon upload filenya. Habis itu dari Campaign Manager bisa menghubungkan ke Cloud Spanner, Cloud SQL untuk MySQL juga kalian bisa hubungkan. Jadi cukup banyak fiturnya di sini. Ada ekstrak data. Habis itu dari Google Ad Manager ini adalah
tools-tools yang ada untuk menyimpan data. Bahkan dari Microsoft SQL pun kalian bisa menghubungkan ke arah sini. Nah, di sini SQL, PostgreSQL, Search AS360, YouTube Analisa pun bisa masuk di sini. Jadi cukup banyak tools-tools yang bisa digunakan untuk menghubungkan data kalian ke Google Data Studio ini. Nah, di sini juga ada yang lain. Nah, cukup banyak, Facebook bahkan Instagram. Di sini cukup banyak untuk kalian analisa. Jadi kalian bisa melakukan upload data berdasarkan platform atau tools yang sudah ada disediakan oleh Google. Jadi kalian cukup dimudahkan di sini. Jika ingin memang mau menampilkan data, kalian bisa ngambil data dari manapun yang kalian inginkan. Bahkan di sini sangat lengkap, sampai beratus data di sini, bisa beratus fitur atau beratus tools yang bisa kalian gunakan di sini untuk mengambil data kalian. Nah, di sini kalian juga bisa masuk dari data yang ada pada database kalian dari Google kalian ke Google Drive kalian. Nah, ini adalah data-data dari Google Drive saya, ada secara otomatis muncul di sini. Nah, oke, setelah kalian paham semua fitur-fiturnya, nah kalian tinggal pilih kalian mau upload pakai CSV atau dataset kalian, bisa juga pakai Google Spreadsheet. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan data melalui atau menghubungkan data melalui Google Spreadsheet. Tapi kalian boleh menggunakan metode lain, bisa menggunakan upload file, kalian menggunakan format CSV, menggunakan BigQuery, atau menggunakan serah kalian. Kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian. Oke. Nah, pertama jika data tidak ada, kita tambahkan data dulu. Kita klik di sini, kita buka Google Sheet datanya. Kita klik ini, Google Spreadsheet. Kalian bisa pakai metode tadi atau bisa tinggal diketik Spreadsheet Google. Klik ini, kalian akan dihubungkan langsung. Tinggal kalian klik sama. Kalian akan diberikan halaman sama seperti ini juga. Tinggal kalian masuk. Oke. Nah, habis itu kita coba tambahkan di sini, tambahkan. Nah, datanya masih kosong karena kita belum menambahkan. Di sini saya akan menggunakan data dari dataset Jakarta. Nah, caranya kalian klik file, open di sini, ini atau buka. Kalian klik upload, tambahkan data tadi. Di sini kalian bisa menggunakan data tergantung data yang kalian punya, seperti apapun datanya. Penting formatnya Excel ya. Jadi kalian tinggal tambahkan di sini, misalnya di sini saya menggunakan rekap data bulan COVID ini khusus untuk DKI Jakarta, data dari DKI Jakarta, penggunaan kasus COVID. Nah, ini data-datanya. Oke. Di sini akan saya ubah datanya. Pertama, di sini saya akan jadikan di sini nama ID kelurahan. Di sini provinsinya. Ini kotanya. Kenapa saya ubah? Untuk memudahkan kita nanti dalam melakukan visualisasi data. Oke, datanya sudah kita ubah semua, saya rapikan dulu. Nah, siap. Nah, kalian bisa lihat sendiri data-datanya ini yang tidak ada. Silakan kalian buka di sini, karena ini otomatis tersimpan tanpa harus kalian klik file save as lagi, tidak perlu. Jadi otomatis tersimpan dalam Google Drive kalian. Jadi tinggal kalian masuk sini.
Kita reload dulu. Sorry, tambahkan data. Nah, jika tadi masih tidak muncul, kalian bisa menggunakan F5 atau refresh di halaman browser kalian agar dia bisa reload atau mengambil data yang sudah kalian simpan. Nah, ini tinggal kalian klik. Nah, di sini tinggal kalian centang, gunakan baris pertama sebagai header, sertakan sel yang sembunyikan sebagai filter. Kita klik, tambahkan di sini. Tunggu sampai dia akan memuat semuanya, baru habis itu kita klik tambahkan ke laporan. Oke, ini ada jumlah data yang terhitung di Jakarta yang bagian seluruh jumlah data yang terinput di DKI Jakarta. Ini record account-nya, kita bisa ubah record account-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah tabel properties. Kita akan belajar pertama dulu yang dari sini file, di menu file kalian bisa melakukan membagikan, bisa mengubah tema tata letak, habis itu setelan dan laporan. Di sini historis, habis itu pengaturan laporan, pengaturan publikasi, laporan baru buat salinan download sebagai PDF juga kalian bisa membuatkan laporan dalam bentuk PDF juga di sini. Habis dalam menu edit ada namanya undo, redo, cut, copy, paste. Habis itu ini ada teknik khusus sendiri, pastikan sesuai dengan stylenya dari format yang sudah ada. Nah, di sini bisa menghapus juga, menduplikasi, bisa memilih semua data, memilih semua data visualisasi yang telah kita buat. Habis itu kita lihat di sini ada fitur view atau lihat, di sini bisa diubah lihat sendiri, kalian bisa ngikutin, bisa melakukan padding, lihat size-nya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Habis itu ini adalah untuk menambahkan data, untuk insert datanya. Di sini cukup banyak, ada menu drop down, ada daftar ukuran tetap, kotak input. Di sini ada diagram, ada peta balon, peta bidang, dan lain sebagainya. Habis itu di halaman kalian bisa membuat halaman baru, kalian bisa menambahkan halaman, duplikasi halaman, dan menghapus halaman di sini juga. Jika kalian menambah halaman baru akan muncul seperti ini nanti. Nah, ini nambah halaman baru. Nah, di sini untuk kembalinya di halaman lama kemana yang kalian mau inginkan di sini bisa juga. Oke, di sini untuk mengatur susunannya, mengubah tampilannya mau seperti apa tampilannya. Habis itu di sini sumber datanya, mengelola segmen, filter dan lain sebagainya, kan bisa nanti kita gunakan satu persatu. Ini adalah fitur bantuan yang ada di sini, tonton tutorial, ada di sini fitur tutorial juga. Jadi cukup banyak fitur-fiturnya yang ada di Google Data Studio. Oke. Untuk pertama kita akan mengubah data dulu. Kita ubah judulnya dulu. Di sini data COVID-19 di Jakarta. Sesuaikan dengan data kalian masing-masing. Oke. Nah, untuk data kalian bisa download di tempat-tempat yang sudah tersedia. Banyak contohnya dataset. Nah, ada di data jakarta.id, di Kaggle ada juga, di data Bandung ada juga. Habis itu nih di data source resource Google, habis itu GitLab, data.go.id, developers, dataset developers cukup banyak di sini data-datanya. Ini ada data box kata data. Di Kaggle tadi juga ada juga. Jadi cukup banyak, kalian tinggal ketik dataset. Misalnya saya lihat di data box nih ya, data box, data. Nah, kalian bisa memilih datanya, masukkan data di sini. Dan tergantung kalian ya, keinginan kalian. Kalian tinggal cari data di sini. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada fitur-fiturnya. Di sini ada fitur
submenunya, kalian bisa lihat ada tambahkan diagram di sini. Nah, ini ada tema data letak. Kalian tinggal klik tema data letak, ada ngubah sesuai dengan yang kalian mau desainnya. Bisa warna hitam, tergantung kalian mau warna apa. Jadi sesuaikan aja dengan keinginan kalian temanya seperti apa. Nah, ini tata letaknya kalian bisa ubah sendiri, ukuran sebenarnya sesuai lebar. Nah, ini untuk pixelnya landscape, di sini pakai landscape saya. Kalian atur sendiri di tema data letak sesuai dengan keinginan kalian. Oke, habis itu setiap kalian ingin mengubah suatu data atau suatu table, kalian klik dulu table yang mana ingin kalian ubah, klik dulu agar memunculkan propertiesnya. Setelah muncul, dia akan muncul seperti ini nih, diagram table. Jika kalian tidak menekan table yang kalian inginkan, dia tidak akan muncul, misalnya seperti ini. Nah, ini tidak akan muncul dia. Dia tidak akan muncul propertiesnya untuk mengubah data di sini. Nah, kita di sini tinggal klik. Nah, sekarang kita akan mengubah datanya. Kita hapus record-nya. Kita hanya memberikan DKI Jakarta, tapi dia akan sebagai metriknya, kita akan mengubah jumlah pasien yang ada di Jakarta. Total jumlah pasiennya adalah 4.652.327 orang. Nah, di sini juga kalian bisa tambahkan kecamatannya. Habis itu kalian juga bisa tambahkan di sini kelurahannya. Kalian bisa menambahkan di sini kotanya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa ngatur juga di sini. Nah, kalian bisa ke sini. Nah, ini adalah tampilan data. Kita turunkan sedikit biar ke tengah. Nah, sini juga ditambahkan datanya adalah subkategorinya. Dia sebagai apa? Apakah perawatan, suspek, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pagination-nya juga. Kalian bisa ngatur kemana kalian mau. Nah, ini datanya cukup banyak, sampai 200. Ini ada datanya. Oke. Nah, di sini kalian sudah memahami fitur-fiturnya. Sekarang kita lihat di fitur style atau gaya. Nah, di sini tampil header kalian bisa tampilkan atau tidak. Nah, jika tampilkan dia akan hilang, yang tampilkan bisa muncul. Di sini juga kalian bisa membuat suatu desain sendiri di tulisan di font depannya. Di sini saya akan ubah dulu, coba di font kebesaran sih. Kita masih. Oke, cukup pas sudah. Kalian bisa ganti fontnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya ganti TMN. Nah, di sini kalian bisa ubah warna tabelnya warna apa. Kalian bisa ngatur sendiri. Kalian bisa warna hitam. Warna untuk headernya bisa warna ini. Bisa warna putih. Tergantung dari keinginan kalian. Habis itu untuk garisnya kalian bisa ubah juga di sini garis tepinya. Kalian bisa menggunakan warna yang kalian inginkan. Di sini saya warna hitam aja untuk garis tepinya. Baru habis itu saya ubah di bagian ganjil ada warnanya abu-abu. Nah, jadi datanya selang-seling. Oke, di tabelnya kalian bisa ubah juga bagian ini. Kalian bisa menggunakan font yang sesuai yang kalian mau. Di sini tetap saja size-nya apapun itu sesuaikan masih dengan yang standar. Di sini saya ubah. Fontnya saya tetap warna hitam. Nah, di sini kalian bisa fitur lagi scroll horizontal. Nah, kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini fitur scroll horizontal. Dan ada kan dia. Di sini kan juga menggunakan bisa pagination. Nah,
Tergantung kalian mau gimana, mau yang kalian seperti apa, tergantung dari kalian masing-masing. Ini untuk fitur tabelnya. Oke, ini untuk di kolomnya kalian bisa ngatur sendiri. Bagian di sini ini untuk kolomnya kalian bisa atur. Nah, di kolom pertama kalian bisa ubah sendiri. Nah, sesuai dengan, jadi dia per tab per baris ya. Per kolom. Nah, dia per kolom sudah bisa diubah masing-masing. Kalian mau misalnya cuma di kecamatan yang kiri, yang lain tengah, boleh. Itu tergantung kalian. Nah, ini bisa diubah semua sesuai dengan kalian inginkan. Nah, ini di matriksnya. Ini adalah jumlah dari keseluruhan. Misalnya di Jakarta Selatan, jumlahnya ada 17 orang. Nah, di latar belakang kalian bisa ubah juga. Kayak bisa seperti ini, tergantung kalian masing-masing. Kalian bisa mengubahnya sesuai yang kalian mau. Di sini ada tambahan untuk melakukan shadow. Oke, sudah semua. Kalian mungkin sudah paham di fitur sini, fitur stylenya. Oke, ini adalah fitur-fitur. Kalian juga bisa menambahkan desain kalian sendiri menggunakan fitur add di format bersyarat ini. Kalian bisa menambahkan sendiri seperti yang kalian mau. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan diagram baru. Setelah kalian memahami tadi apa saja fitur-fiturnya dalam mengubah suatu data di table, kalian akan Oke, sebelum itu saya juga akan mengajarkan kalian tentang, nah ini, bagian ini kalian bisa fitur, bisa sampai 1000 data, tergantung kalian. Kalian bisa nambahkan sampai 1000 data, kalian bisa nambahkan sebagai, kalau di sini saya cuma nambahkan sebagai 100 data lah. Nah, habis itu kalian juga bisa melakukan namanya sorting atau melakukan pengurutan. Apakah di provinsinya kah, kecamatannya? Kalau di sini saya akan mengurutkan berdasarkan jumlah ya, berdasarkan jumlah yang kena, jumlah pasiennya. Nah, di sini ada total keseluruhan jumlah pasiennya. Atau kalian misalnya nanti mau buat per masing-masing juga bisa, tergantung kalian juga. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Ini adalah kita sudah melakukan namanya ekstrak. Habis itu kita sudah melakukan kita akan lakukan transform, kita sudah melakukan ekstrak, akan kita coba melakukan transform data nanti ya. Ini adalah salah satu proses dari online transaction processing. Kalian bisa menggunakan fitur ini juga. Oke, sekarang kita coba tambahkan diagram baru. Di sini saya coba tambahkan fitur grafik. Oke, tabelnya ada dengan baris, coba kalian di sini juga bisa juga. Nah, ini kalian bisa menggunakan fitur ini juga. Coba kita tambahkan di halaman baru. Kita tambahkan diagramnya. Kita coba pakai yang ini. Kita besar. Nah, kita coba tambahkan datanya seperti tadi. Kategori, kecamatan, kelurahan, kota, ini jumlah, jangan di sini. Kita jumlahkan jumlahnya di matriks, kita ubah jumlah, ambil datanya jumlahnya masukkan di matriks untuk bisa menghitung jumlahnya sesuai kita mau apakah. Nah, fitur lainnya kalian bisa melakukan namanya sum, average, jumlah yang berbeda, minimum, maksimum, median, simpan baku, variasi. Di sini juga kalian bisa mengubah jenisnya numerik atau mata uang. Ini tergantung kalian mau seperti apa penggunaannya.
Kalian juga masukkan, nah di sini juga persen dari total, bisa juga melakukan selisih dari total, kalian bisa melakukan persen selisih dari total. Jadi cukup banyak fitur dari Google Data Studio atau library-nya, tinggal kalian gunakan di sini. Oke, ini adalah jumlahnya berbentuk baris ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Sama kita coba sorting berdasarkan jumlah. Nah, paling tinggi di daerah sorry, nah, di Kecamatan Pandemangan, di daerah di Kelurahan Pandingan Baran, Kota Jakarta Utara. Nah, untuk kalian bisa mau ngubah posisinya, kan tinggal klik ini tahan, tinggal tarik, dia akan ngubah. Kalian bisa ngubah di sini. Jadi kalian bisa atur sendiri yang mana kalian inginkan. Oke, kita kembali ke halaman 1 tadi. Nah, setelah kita dapat data-datanya, kita coba ubah dulu ya posisinya. Ingat, setiap mau mengubah data harus diklik dulu. Kota, kecamatan. Oke. Cuma satu lagi, satu kategori. Ini cukup kecil, kita maksimalkan aja. Nah, di sini sudah ada fitur filter ya. Kalian bisa nambahkan fitur filter. Oke. Kita coba maksimalkan ini, kita taruh paling bawah. Ya, kita akan lakukan desain. Nanti akan lakukan edit juga di sini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan diagram baru. Total. Kita akan coba total di sini. Oke, di sini ada namanya jumlah. Jumlah ini adalah apa? Kalian tinggal lihat di sini. Di sini adalah jumlah, ada sekitar 25. Jadi kalian bisa ubah di sini. Ini adalah jumlah matriks, ada jumlah konnya, data konnya. Kita coba jumlah di sini. Nah, habis itu kita di matriksnya sudah jumlah, tinggal kita ubah. Misalnya, bentar. Oke, tadi coba kalian hapus yang tadi itu, coba kita, kalau misalnya masih tetap 25, tadi coba kita reload datanya. Dia karena data penumpukan data jadi cuma 25, seharusnya dia ratusan ribu data tadi kan. Di sini jumlah, klik total. Nah, ini total datanya. Kan juga bisa nambahkan di sini tadi data ya. Kita coba tambahkan ketinggalan satu di sini, kan bisa tarik juga dari sini. Itu tanggal. Oke. Nah, tanggalnya. Ini Januari sampai ke, dari sini Januari sampai ke Juni. Oke. Nah, ini data seluruh keseluruhan. Jadi jumlah seluruh pasien yang ada di Jakarta dari bulan Januari sampai Juni. Ada yang isolasi, ada yang sembuh sudah, ada yang baru masuk, ada yang sakit. Ini total sekitar 4.652.327 orang. Nah, sini kita coba buat dulu desainnya.
tambahkan desainnya ke tengah, jumlahnya maupun bagian, bagiannya. Latar belakangnya kita coba ubah ke arah hitam, ke gelap aja. Nah, baru kita ubah warna fontnya, kita ubah jadi warna putih. Habis itu kita cukup perbesar fontnya, kita ubah fontnya dulu jadi TMS. Di sini saya mau TMS, TNR, sorry, Times New Roman. Baru size kita perbesar. Nah, di sini kita bisa lakukan padding juga. Misalnya saya di sini mengubah paddingnya ke atasnya. Oke, 16-nya cukup. Kemudian kita ubah ke 24. Oke. Oke, di sini adalah, nah, jadi jumlahnya sekitar ini 4 jutaan. Habis itu kita akan buat nambahkan data lagi. Coba kita tambahkan ini. Kita akan coba tambahkan petanya. Kita ubah petanya. Nah, kenapa dia tidak muncul? Karena data-data kecamatannya belum kita ubah. Jadi kita ubah dulu ini nanti. Kita ubah datanya menjadi lokasi. Jadi kita edit datanya, kita transform datanya. Nah, cara ngubah datanya, kita klik di sini adalah sumber daya. Nih, dikelola di sininya, di dalam kelola sumber daya. Nah, kalian klik edit di sini datanya. Nah, di sini ada kota, provinsi. Di sini kita ubah kotanya menjadi geografis. Pilih kota. Oke, lanjutkan. Oke, sudah. Tunggu dulu. Oke, sudah datanya sudah jadi geografis. Sama ini juga provinsinya kita ubah juga biar aja jadi sekalian. Jadi masuk di kota sih, masih di kota di sini kan ubah aja. Oke, habis itu kita ubah sudah semua kan. Kan juga boleh nambahkan kecamatannya juga. Kita ubah di kota juga. Oke. Jika sudah, kalian klik selesai. Oke, klik ini. Oke, kalian klik tutup. Oke, tinggal ini sini. Oke, kita coba lihat dulu. Kita klik. Oh ya, ini kita ubah dulu. Kita ubah jadi kota. Sorry, kita ubah di sininya. Oke, coba kita hapus dulu. Kita refresh. Baru kita coba tambahkan diagram baru. Kita tambahkan diagramnya di sini. Kecamatan. Nah, ini sebarannya. Ini adalah pastinya di kota Jakarta, di daerah ini Jakarta, lokasi-lokasi daerah Jakarta. Habis itu kan bisa ubah tambah. Saya coba tambah datanya. Coba kita masukkan di kotanya. Oke.
Oke. Oke, ini adalah wilayah-wilayah yang terkena, yang ada di Jakarta yang kena COVID, semuanya di daerah sini. Nah, tapi kalian juga bisa mengubahnya. Misalnya di area zoom-nya kalian ubah. Ini jika kondisinya bisa seluruh Indonesia. Kita klik sini Indonesia. Kita klik. Nah, dia akan muncul sebenarnya di sini. Nah, itu data-datanya. Ini adalah data-datanya. Jadi berapa banyak datanya. Nah, ini data-data di Indonesia yang kalau akan saya menggunakan hanya Jakarta, jadi dia hanya muncul titiknya di Jakarta dan itu menumpuk jadinya di satu di situ. Nah, untuk area zoom ini dia tidak bisa, belum ada fitur untuk langsung otomatis ke arah Jakartanya. Makanya tadi di awal, jika tidak memang mau dia hanya menunjukkan lokasi yang kena, boleh tidak ada data. Tapi karena sudah otomatis sudah Indonesia, jadi tidak akan bisa mengubah ke arah yang lebih spesifiknya. Jadi hanya bisa seperti ini dia maksimalnya. Oke. Selanjutnya akan kita tambahkan namanya fitur drop down. Sorry, kita coba tambahkan ini dulu. Kita tambahkan, ini sudah mungkin sudah kalian tinggal pelajarin aja. Oh, diagram, kita tambahkan diagram. Ini dalam diagramnya kalian bisa lihat ada fiturnya, kita akan lihat sendiri. Habis itu kita akan coba masukkan menambahkan filter. Kita akan coba tambahkan filter. Terakhir coba kita tambahkan filter, tambahkan kontrolnya filter. Sudah cukup banyak data, kalian bisa milih tergantung yang kalian mau. Kita coba pilih nah, kalian bisa nambahkan di sini. Nah, ini fiturnya kalian bisa diam sini. Cuma di sini kurang tidak kita akan pakai ini saja. Drop down coba. Nah, kalian bisa pilih di sini. Ini drop down-nya. Misalnya saya di sini hanya milih pemandangan barat. Kita coba lihat jumlahnya 49.000. Nah, ini contohnya di desainnya, di gambarnya. Nah, habis itu juga di sini akan hanya menampilkan di tabelnya juga hanya menampilkan pemandangan barat, Pademangan barat. Nah, ini dia. Coba ubah stylenya. Kita ubah fontnya. Seperti kita ubah background-nya dulu. Tentang background-nya kita ubah sesuaikan warnanya tadi. Terus kita ubah warnanya warna putih. Habis itu di kotak tentang kita juga kasih warna putih. Oke. Oke, nah ini ada hasilnya. Kalian bisa buat ini sesuai dengan kalian mau, sesuaikan dengan kondisi kalian. Nah, ini contohnya. Nah, dia saat kalian ngeklik memindahkan data, kayak misalnya di sini hanya menggunakan penjaringan misalnya. Kita coba lihat. Nah, ini data penjaringan. Di daerah penjaringan sekitar 47.541 data. Nah, ini datanya hanya menyampaikan kelurahan Penjaringan. Kalian bisa ubah di sini.
kalian mau cuma langsung ganti kota, misalnya kelurahannya ganti kota, boleh kalian ganti di sini fiturnya. Nah, ini kotanya, misalnya kita lihat di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat, ini adalah, nah ini wilayahnya, ini nama kelurahannya, yang kenanya berapa banyak. Nah, kita bisa ubah, kita lihat sendirilah. Oke, sekian materi dari saya, silakan kalian pelajarin lebih lanjut. Nah, untuk tugas, ini adalah tugas makalah. Jadi kalian akan membuat makalah menggunakan Google Data Studio. Jadi kalian membuat prakteknya Google Data Studio, baru kalian buatkan laporannya. Jadi jangan lupa, tugas ini adalah per individu. Habis itu di dalam tugas ini kalian membuat seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Habis itu kalian buat laporannya, penggunaannya seperti apa di Google Data Studio masing-masing di halamannya, setiap menambahkan data seperti apa caranya kalian tambahkan. Jadi kalian buatkan laporan, ada latar belakang sama seperti kemarin juga, ada latar belakang, ada bab 2 isi, ada bab 3 kesimpulan. Habis itu bab 3 itu, bab 1 itu latar belakang, bab 2 isi, bab 3 itu kesimpulan, bab 4 daftar pustakanya, datanya di kalian misalnya mau dataset dari mana, habis itu penulisan laporan seperti dari mana, kan lihat dari situ. Oke. Pada bagian ini kalian juga bisa menambahkan gambar. Tinggal kalian klik di sini, picture, kalian tambahkan gambar, bisa gambar atau upload dari komputer kalian. Dan juga di sini ada fitur menyematkan URL atau menambahkan URL, ini menambahkan teks, kalian bisa menambahkan teks di sini. Dan juga bisa menambahkan bentuk garis, panah. Ini juga bisa menambahkan shape berupa kotak atau lingkaran, tergantung dari yang kalian mau. Oke, setelah kalian selesai, kalian bisa klik di sini untuk membagikan, atau bisa klik lihat. Kalian tinggal kasih nama halaman. Kalian bisa lihat ini hasil yang jika kalian bagikan. Di sini fitur bagikan juga bisa kalian undang ke orang atau dapatkan link laporan, atau bisa kalian klik download laporan. Saat kalian download laporan, kalian bisa nambah pilih halaman. Kalau pilih halaman tanpa judul yang di awal, atau halaman yang kedua, nanti kalian bisa ubah sendiri nama halamannya sesuai yang kalian inginkan. Saya download, ya akan download. Tunggu dulu. Ini semua data-data dari kota Jakarta Timur. Nah, saat sudah muncul, dia akan selesai, akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat. Oh, lihat kakak. Oke, coba kita matikan dulu IDM-nya. Coba lagi. Coba kita download. Nah, kadang-kadang di bagian update ini juga sering kadang error. Kadang mau, kadang enggak. Tapi biasanya kalau nggak mau itu biasanya karena memang dia terkoneksi dengan fitur aplikasi downloader kah, belum download aplikasi seperti IDM dan lain sebagainya. Biasanya kalau otomatis dia muncul, dia biasanya sih mau. Nah, seperti ini. Tanpa menggunakan IDM biasanya langsung mau dia. Kita bisa buka. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Kayak saat dia nggak mau terdownload, kalian matikan dulu IDM kalian. Nah, dia akan langsung otomatis mau. Oke, sekian materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian membuat ini juga sama, kalian cari datasetnya masing-masing.
Nah, buat per kelompok. Satu kelompok itu maksimal 2 orang, boleh individu. Jadi kalian boleh sendirian, boleh per individu juga boleh. Setiap orang yang membuat harus juga membuat laporan berbentuk dokumen atau PDF. Kalau ngirim saya lebih baik bentuk PDF agar tidak pecah atau tidak berhamburan laporannya. Jadi kirim ke saya ke Google Classroom dalam bentuk PDF yang berisi hasil dari pembuatan sebuah visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Jadi kalian buat laporan masing-masing. Jadi saya harapkan datasetnya berbeda-beda setiap orang atau setiap kelompoknya. Kalian cari cukup banyak dataset yang bisa kalian gunakan. Jadi silakan kalian gunakan, cari. Jadi satu kelompok maksimal 2 orang, ini boleh individu, tulis sendirian juga boleh. Dan dikumpulkan minggu depan, dan langsung kita akan presentasikan. Jadi yang akan kalian kumpulkan adalah yang pertama adalah makalah, PowerPoint. Jadi kalian kumpul ada 2, makalah dan PowerPoint. Dan hasil screenshot hasil laporan berbentuk Google Data Studio berbentuk PDF tadi dengan cara yang tadi. Jika lebih dari 1 halaman, kalian gunakan cara yang tadi, pilih bagikan, pilih download laporan. Oke, silakan kalian kalian cari kelompoknya. Oke, saya mohon maaf jika ada saya salah kata, kalau ada masih materi yang saya kurang. Saya mohon maaf, mungkin nanti akan saya perbaiki. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.